kali ini kita bikin bareng yuk untuk mengisi keisengan kita di rumah. Kita bikin bareng yuk Happy Cola. Oke, kali ini punya Coca-Cola sama cukup susu kental manis putih. Oke, pertama kita tuangkan susu putihnya. Aku suka agak banyak. Jadi ini cuma Coca-Cola, susu kental manis, sama es batu aja. Segampang itu. Ini cara lain untuk menikmati Coca-Cola. Ini masukin es batunya yang banyak, karena aku suka banget ini. Dan ini bisa kamu lakukan di semua soda yang kamu punya. Jadi bisa pakai Fanta, bisa pakai Sprite, pakai susu kental manis aja itu udah enak banget. Oke. Esnya yang banyak. Atau kalau Coca-Colanya juga udah dingin, itu udah tinggal tuang aja. Segampang. Ini juga Coca-Colanya aku beli yang kemasan 390 ml yang agak tanggung ya. Kalau sekarang ada yang lebih kecil juga gitu. Harganya kurang lebih 4.500. Oke. Coca-Colanya. Kalau untuk anak kos, beli aja sasetan susu kental manis, itu udah nikmat banget. Kayak di kafe-kafe kan. Sip. Nah, ini kita bisa buat satu botol ini bisa buat 2 gelas gitu. Jadi kalian tetap bisa nongkrong-nongkrong, ngerasain kayak di kafe dengan minuman yang murah meriah dan bisa bikin sendiri gitu. Tinggal dikasih sedotan, terus nanti minumnya kita aduk. Tuh, secantik itu kan. Oke, selamat mencoba ya di rumah dengan bahan-bahan yang segampang ini. Selamat mencoba dengan berbagai varian soda yang ada. Silahkan kalian coba. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. See you. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Kali ini aku mau ngajak kalian bikin minuman yang bikin seger-seger. Wow, seger dan nikmat. Yap. Jadi aku tuh terinspirasi kemarin, ya kan, dapet ini lucu banget ini dari Indofood Fresh sirup koko pandan. Jadi nggak tahu ya, aku baru kali ini nemuin si Indofood ini sirup dalam bentuk pouch. Ya kan, ini lucu banget bentuknya, dan ini tinggal digunting terus dia bisa nutup sendiri, jadi jangan khawatir tumpah. Ini udah ada pegangannya gini. Terus karena aku dapet sirup lucu ini Indofood Fresh koko pandan, terus jadi terinspirasi pengen bikin es campur. Oke, bahannya apa aja? Ini memanfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah dan gampang didapatnya. Jadi yang pasti di sini ada sirup koko pandan, ya kan? Terus ada susu evaporasi. Ini juga, ini terserah deh mau pakai atau enggak. Tapi yang paling karena aku ada, jadi aku pakai biar makin legit. Terus ada susu kental manis seperti biasa. Susu kental manisnya ini bisa diganti coklat ataupun yang putih, tapi kali ini aku pakai yang putih. Es batu jangan lupa. Terus di sini ada cincau hitam, ada tape, roti tawar, terus ini ada cendol, ya kan? Tuh, cendol, ada rumput laut, sama ada selasi. Wow, ini benar-benar bisa
menghilangkan dahaga dan panas dalam ya toh. Oke, pertama ini aku mau buat sebesar ini karena untuk stok di kulkas dan sekalian untuk keluarga besar. Pertama kita tuangkan dulu si susu kental manis. Ini sesuai selera manisnya, sesuai selera. Karena aku bikinnya agak banyak, jadi emang mungkin ini benar-benar tinggal cemplung-cemplung aja sih sebenarnya ya kan. Tape yang bikin rasanya makin lebih juga nih si tape. Kita ratakan dulu. Ada tape, terus ada apa nih? Ada cincau. Kita masukkan cincau ya kak ya. Jadi untuk isiannya sih apapun bisa ya, tapi memang kunciannya tuh ada di tape. Cincau, terus kita masukkan apa ini kak? Rumput laut. Wow, ini rasanya kayak tulang muda, keras gitu, keras. Ada habis kan nggak habis. Masukkan Daun ya. roti. Oke, kita masukkan es batu. Awalnya bun. Oke. Halo kok. Agak keras nih. Es batu. Ya. Oke. Aduh. Ini jadi activity sama anak nih. Kegiatan bersama kakak ya. Aku juga mau bantuin. Udah. Wah, ada yang mau bantuin juga iya. Yang bisa deh. Oh my god, udah biarin band. Kita masukkan sirupnya. Kita masukkan si apa nih kak? Cendol. Enak banget ini. Ini ada si selasih. Aku mau dihabisin. Buat panas dalam. Aku mau dihabisin. Udah nggak mau ngecobain ya. Boleh. Masukkan susu evaporasi. Kak, itu nggak ada rasanya kak. Tuh, dia langsung nutup lagi si freezing. Biar agak cantik ada yang di atas. Sudah jadi. Ini adalah es campur ala kakak.
Ini kakak lo yang buat. Iya. Ini kakak lo yang bilang bunda. Iya. Ini udah jadi dan saatnya sekarang kita coba. Yeay, kita aduk. Iya, oke. Sabar. Aduk dulu. Wow. Pastikan bahwa susu kental manisnya tercampur. Warnanya cantik ya, warnanya pink. Tuh ada si kuning-kuningnya dari si apa namanya? Tape. Oh, legit banget pastinya. Ini aku nggak nambahin air karena ada air dari es batunya. Oh, warnanya cantik banget. Tuh. Dan langsung aja kita coba. Ya nanti dulu, bunda dulu. Kakak juga. Nikmat banget. Oke. Sebentar ya. Ntar bunda ambilin pakai mangkok ya. Ini ada si rotinya. Ini rotinya udah nyerep banget ini. Kalian wajib coba. Oke ya. Oke. Tuh kan. Udah pada nggak sabar ngicipin ini. Selamat mencoba semuanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you. Oke, kali ini di edisi kali ini kita akan bikin minuman yang itu super duper gampang banget. Kalian semua bisa bikin dan bahannya itu bener-bener gampang banget didapat dan no ribet-ribet. Lihat kan, sesimpel itu bahan-bahannya. Kali ini kita bikin es cincau Nutrijel. Bagi pecinta cincau hitam, nah ini ada produk dari Nutrijel. Itu dia bikin edisi cincau Nutrijel. Dan ini tuh menurut aku udah benar-benar bisa mewakili dari aroma dan rasanya. Itu benar-benar kayak cincau hitam, cuma memang tidak terlalu hitam ya. Terus dan dia khas Nutrijel yang jelly itu juga tetap ada gitu. Dan yang pastinya mungkin lebih bersih dari yang cincau hitam yang biasa kita beli. Tuh, nah kali ini udah aku buat Nutrijel cincaunya. Nanti bakal aku kasih contohnya seperti apa cincau Nutrijelnya itu. Ini udah aku buat, terus udah aku dinginkan dan aku cetak, ditaruh cetakan es kayak gini. Kenapa taruh cetakan es kayak gini? Biar unik aja, biar unik dan biar kayak di kafe-kafe gitu. Jadi tampilannya itu lebih bagus gitu. Nah, kali ini aku pengen yang benar-benar simple banget. Jadi cuman pakai bahan yang seadanya di rumah. Jadi biar si cincau Nutrijelnya ini tuh benar-benar rasa cincaunya. Jadi memang aku lagi nggak pengen mau menambahkan apapun di minuman kali ini gitu. Jadi segampang ini. Yang pertama kali ini aku pakai koko pandan. Ini kan pasti di setiap rumah nih kayaknya ngehits banget nih untuk minuman koko pandan ini, atau pakai sirup yang rasa kopi itu juga enak banget. Tapi kali ini aku pakai yang sirup koko pandan biar warnanya itu lebih menarik. Nah, oke. Terus ini pastinya ada es batu karena kita pengen bikin yang dingin-dingin, sama Nutrijel, cincau Nutrijel yang udah aku bikin di sini. Gitu. Jadi pertama yang pastinya kita masukin dulu sirupnya. Ini sesuai kesukaan kalian, mau bikin yang manis banget atau enggak gitu. Terus kita ambil es batunya, es batunya dulu. Es batu. Terus kita ambil Nutrijelnya.
Nutrigelnya. Ini jadi bentuknya kan jadi nanti dia kotak-kotak gini. Jadi kita udah nggak usah motong-motong lagi, tinggal ngeluarin dari sini dan bentuknya udah cantik. Atau kalau kalian punya cetakan es yang warna yang bentuknya macam-macam, itu bakal lebih lucu lagi gitu. Oke, ini dia Nutrigelnya. Terus kita kasih air. Kita kasih es batu lagi di atasnya. Dan ini rasanya seger banget. Aroma khas dari cincau Nutrigelnya tuh kerasa banget. Oke, jadi ini bisa disajikan untuk keluarga di kala santai atau untuk hidangan penutup. Dan ini dengan mengkonsumsi jelly ini kita bisa terhindar dari panas dalam ya. Oke, tuh secantik ini dan segampang ini. Kalau kalian punya selasih juga boleh ditambahin selasih. Dan ini nikmat banget rasanya. Dan sesimpel ini aja udah nikmat banget gitu. Oke, sekian video dari aku. Selamat mencoba di rumah bersama keluarga. See you. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Bye-bye. Halo, di video kali ini aku mau buat minuman-minuman yang gampang banget kita buat di rumah. Oke, minumannya apa? Kali ini aku mau bikin minuman es agar serut. Nah ini pertama bahannya. Yang pasti karena kita ini bikin es agar serut, itu agar-agar. Ini aku pakai agar swallow. Bikin agar swallow itu pada umumnya sama, baca aja di baliknya cara bikinnya. Terus setelah mengeras nanti kalian parut dengan parutan keju. Nah, teksturnya jadi seperti ini, jadi panjang-panjang gitu. Diparut pakai parutan keju. Aku pakai warna merah kali ini. Terus ada es batu, ada air putih, ada susu kental manis putih. Dan kali ini aku pakai sirup marjan rasa melon. Nah, untuk sirupnya itu kalian bisa menyesuaikan gitu. Oke, kita mulai ya. Cara pertama, kita masukkan susu kental manisnya. Kurang lebih 2 sendok. Terus si agar-agarnya ini bikin serutan agar ini bikin sensasinya beda ketika disedot gitu. Jadi kalau kalian ingin menikmati agar-agar dengan cara berbeda, nah bisa nih dicoba agarnya diserut pakai sarutan keju aja. Oke, ini aku bikin 2 gelas. Ini kurang lebih 1/4 agar-agar ya yang udah aku bikin. Aku serut. Ini jadi 2 gelas. Oke. Terus kita masukkan es batunya yang banyak karena aku suka banget dingin.
Ini bisa dimakan siang-siang, sore-sore, sambil ngumpul sama keluarga. Dan ini juga bagus untuk menghindari kita dari panas dalam, dan bagus juga untuk pencernaan. Ini esnya udah cukup banyak. Oke. Lalu kita tuangkan sirup melon. Kan mau pakai sirup koko pandan atau apa itu juga enak. Ini juga kurang lebih 2 sendok makan. Lalu kita kasih air putih. Oke. Ini sudah jadi. Kita kasih sendok. Dan sedotan. Oke. Selamat mencoba di rumah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. See you. Halo, di video kali ini aku mau coba bikin kolak koko pandan. Nah, oke, kita bahannya apa aja? Ayo kita lihat. Yang pertama, air putih, gula jawa. Ini dalamnya aku pakai ubi. Ini aku pakai ubi 2 warna biar lebih cantik. Ubi ungu sama ubi putih. Ubinya jenis apa aja boleh. Terus pisang, santan kelapa, garam, sama sirup koko pandan. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, kita panaskan dulu airnya sampai mendidih seperti ini. Lalu kita masukkan ubinya dulu ya. Masukkan ubinya. Kita tunggu sampai mendidih dan ubinya lebih empuk. Oke, kita tunggu kurang lebih 5 menit ya. Oke, ini udah mendidih ya. Setelah mendidih dan si ubinya sedikit empuk, kurang lebih 5 menit, itu kita masukkan gula jawa. Gula jawanya, terus sejumput garam, dan kita aduk-aduk sampai gula merahnya larut. Oke, setelah gula merahnya larut, kita mulai masukkan kecilkan api, masukkan si santannya.
terus diaduk. Ini aku bikin sekitar 2-3 porsi ya. Terus saja diaduk sampai nanti dia mendidih lagi. Oke, ini udah mendidih. Udah mendidih ya. Kita masukkan pisangnya. Aku pakai pisang kepok. Ini kurang lebih 2 buah pisang kepok. Sudah masuk pisang kepoknya. Nah, yang terakhir kita masukkan sirup koko pandan. Oke, ini kurang lebih 3 sendok makan. Oke, terus diaduk. Jadi sirup koko pandannya ini bikin rasanya tuh beda dari kolak biasa. Sebenarnya bumbu dasarnya sama, cuman kita ganti, kita tambahkan sirup koko pandan. Tuh warnanya cantik kan? Warnanya jadi pink. Oke, kita tunggu sampai mendidih. Oke, ini sudah mendidih dan sedikit sat airnya. Yang terpenting adalah di sini ubinya ya, yang dipastikan dia sudah empuk. Kita bisa cek ubinya dengan cara kita ambil dan kita tutup pakai garpu. Kalau pisangnya sudah empuk, nah ini ubinya udah empuk ya. Ini udah empuk. Oke. Setelah dipastikan ubinya empuk, bisa kita matikan apinya. Oke, sudah jadi. Ini adalah kolak koko pandan. Selamat mencoba di rumah. Kalian bisa sajikan panas ataupun dingin pakai es batu. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. See you. Halo, kali ini kita buat minuman lagi ya. Untuk minuman apa yang mau kita buat? Kali ini kita buat minuman dari sayur-sayuran. Apa ini? Ini adalah timun. Nah, jadi timunnya kita kupas kulitnya, terus kita buang bijinya, lalu kita parut. Nah, jadinya seperti ini deh. Gitu. Bahan-bahannya apa aja? Yang pertama pasti timun yang udah diparut, es batu, jeruk nipis. Aku pakai jeruk nipis 3 iris gini, air putih, sama sirup melon. Oke, kalau kalian nggak punya sirup, pakai gula juga enak. Nah, kali ini aku pakai sirup melon atau sirup apapun itu juga enak. Nah, pertama kita tuangkan si sirup melonnya. Lalu timunnya, lalu es batu yang banyak karena aku suka dingin biar makin segar. Terus aku mau tambahin lagi si timunnya di atasnya.
pakai 1 timun ya, tapi karena bijinya dibuang jadi dia jadinya cuma sedikit kan. Tuh, terus kita peraskan jeruknya. Pakai 3 iris. Kalian suka asam atau enggak? Itu banyak sedikit yang menyesuaikan. Seger banget. Lalu kita masukkan air. Oke. Kasih sendok deh biar bisa diambil timunnya. Oke, selamat mencoba di rumah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. See you. Halo semuanya, kali ini aku mau buat minuman spesial edisi dawet. Oke, untuk pecinta dawet tapi pengen coba rasa lain, jadi nggak cuma pakai santan dan gula Jawa. Nah, kalian bisa coba resep ini. Oke. Ini hari ini kita bakal buat es dawet koko pandan. Nah, bahan-bahannya apa aja? Yang pasti ini dawet. Ini tadi aku beli di pasar, dawet putih seperti ini. Lalu aku cuci pakai air matang. Oke. Terus ini ada susu kental manis putih, es batu, air putih, dan pastinya sirup marjan koko pandan. Oke, kita buat ya. Yang pertama kita masukkan dulu si susu putih. Kita masukkan susu putihnya kurang lebih 2 sendok makan kurang lebih. Jadi nanti dia rasanya tetap legit dari si susu putihnya ini. Oke, kurang lebih 2 sendok makan. Lalu kita masukkan es batu yang banyak, karena aku pengen emang benar dingin jadi segar banget. Oke, es batu, lalu cendolnya. Cendolnya juga yang banyak. Oke, setelah itu kita masukkan si sirup koko pandan. Kurang lebih 2 sendok makan. Tapi manisnya menyesuaikan kalian ya. Lalu kita kasih air. Oke, kita kasih sendok. Sudah jadi es dawet koko pandan. Selamat mencoba di rumah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. See you. Halo semuanya, video kali ini aku pengen ngajak kalian semua bikin apa? Bikin es blewah, bikin minuman yang seger banget dan rasanya dan aromanya juga unik dari blewahnya sendiri. Oke, kali ini aku pakai setengah blewah, setengah aja karena aku mau bikin 1 gelas aja. Terus biar makin bagus buat tubuh, aku pakai si
biji selasih. Jangan lupa biji selasihnya disiram air panas dulu ya, biar dia mengembang gitu. Terus pakai es batu, air putih, dan kali ini aku pakai sirup marjan koko pandan. Nah, si belewahnya ini kita bersihkan dulu dari bijinya, lalu kita serut seperti ini gitu. Oke, mari kita susun ya di gelas ya. Yang pertama aku nih pengennya sekarang es batunya dulu yang banyak. Terus sirupnya. Ini tingkat kemanisannya sesuai kalian ya. Kalian suka manis banget atau enggak, itu banyak sedikitnya kalian yang kira-kira. Lalu si belewahnya, ini untuk 1 gelas aku pakai setengah karena belewah yang aku beli itu kecil, jadinya aku pakai setengah. Oke, ini dimasukkan semua. Oke, setelah belewahnya kita masukkan air. Dan terakhir masukkan selasih. Ini bagus banget untuk panas dalam, mencegah panas dalam. Jadi kalian yang suka sariawan atau bibir pecah-pecah, nah itu ini selasih dan belewah nih perpaduan yang bagus banget untuk panas dalam. Oke, sudah jadi es belewah selasih kita. Tuh, kita kasih sendok. Kalau nanti kalau mau makan diaduk deh. Oke, selamat mencoba di rumah bersama keluarga. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. See you. Halo semuanya, kali ini aku pengen ngajak kalian bikin minuman kopi yuk. Oke, kali ini aku pengen bikin minum coconut coffee. Nah, bahan-bahannya apa aja? Di sini aku pakai Coffee Nescafe klasik, ya kan? 1 saset aja. Terus di sini aku punya Coconut Delight, Frisian Flake Coconut Delight. Terus di sini ada air gula merah. Jadi ini air gula merahnya aku pakai 2 buletan gula merah. Terus aku rendam air aja gitu, jadinya kayak gini, air panas biar lebih cepet. Terus ada es batu karena aku pengen bikin dingin, dan ini air panas. Oke, jadi ini coconut coffee nih kalian bisa bikin panas ataupun dingin, itu juga enak. Nah, yang pertama kita cairkan kita larutkan dulu Nescafe, kopi Nescafe-nya dulu ya. Kenapa pakai Nescafe? Karena dia tidak berampas dan kuat banget sih untuk rasa aroma kopinya gitu. Jadi pakai sedikit aja udah. Nah, ini aku 1 saset untuk 2 gelas. Kalau kalian yang lebih suka rasa kopinya itu 1 saset 1 gelas ya gitu. Tapi kalau aku, karena aku lebih suka banyak susunya, jadi ini 1 saset untuk 2 gelas. Oke, ini sudah. Ini kita tuang dulu. Oke.
Setelah kita tuang, kita masukkan si es batunya. Dan banyak karena ini enak banget kalau dingin. Lalu setelah masukkan es batu, ini karena aku bikin 2 bulatan gula merah, jadi ini emang manis banget. Aku pakai di sini hanya 5 sendok aja. Lalu terakhir kita kasih susunya. Oh yummy. Ini enak banget ini sumpah. Oke. Sudah jadi coconut coffee kita. Selamat menikmati bersama keluarga. Aku coba ya. Kita aduk dulu. Minum dulu. Rasanya tuh legit banget dan nikmat banget. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. See you. Halo semuanya, kali ini kita mau bikin minuman favorit keluarga, ya kan? Ini adalah ada bahan-bahannya. Ini adalah tentang per-blueberryan. Wow, kita mau buat milky blueberry. Kita lihat bahan-bahannya. Kenapa dibilang milky blueberry? Karena memang isinya terdiri dari susu dan blueberry. Nah, ini gampang banget bikinnya. Anak kecil pun bisa, tinggal cemplung gitu kan. Yang wajib ada adalah pastinya pakai selai blueberry. Di sini aku pakai golden peel, ini selai blueberry. Terus ada susu evaporasi. Kenapa pakai susu evaporasi? Pasti kalian tahu karena dia lebih legit dan nggak manis ya. Kalau kita pakai SKM atau susu kental manis kan dia sudah manis. Jadi ini memang manisnya tuh cuman dari si selai blueberry-nya. Jangan lupa es batunya. Dan di sini kebetulan aku lagi bikin ada jelly blueberry. Tapi nggak pakai jelly pun juga nggak masalah. Atau kalau kalian mau nambahin ada nata de coco atau selasi atau apapun itu juga lebih oke. Tapi sebenarnya bahannya cuma 2 ini aja udah enak banget. 2 ini aja udah enak banget. Langsung aja kita buat. Nih, kita buka dulu selai blueberry-nya. Kita ambil. Biar kayak di kafe-kafe. Ini selai blueberry-nya mau aku ratain di pinggiran. Tingkat kemanisannya tergantung banyak atau sedikitnya selai blueberry yang kalian pakai. Dua bahan ini aja udah enak banget.
pakai cuman 1 sendok teh blueberry. Kita ratakan. Atau kalau misalnya mau pakai blender juga bisa, pakai atau di shake juga boleh. Sudah. Terus kita masukkan di es batu. Ini creamy, seger juga karena blueberry ya kan. Kalian tahu ya, blueberry tuh seger banget. Terus kita tambahin ini si jelinya. Sebenarnya nggak pakai jeli nggak apa-apa. Ini jelinya jadi karakter. Tuh gemes banget jadinya. Atau mau dipotong-potong juga boleh untuk jelinya. Dan kita masukkan, tuangkan susu evaporasi. Banyakin esnya, jadi kita nggak usah tambahin air lagi kalau salah, atau mau tambahin air juga boleh. Tingkat creamy-nya tergantung kalian. Voila, tuh lihat penampilannya. Oke, kurang penampilannya udah kayak di kafe-kafe belum? Tuh lihat dari samping, seger banget ya. Tuh, ini pakai teksturnya kelihatan ya. Nah, kalau kita mau minum, tinggal kita aduk, set. Kita aduk. Jadi kalau selai golden fill ini kan dia ada kayak bulir-bulir blueberry-nya juga ya. Jadinya tuh nanti bener-bener kerasa banget ada blueberry-nya. Oke. Nanti kita aduk. Ini udah manis loh. Tuh, ini kalau kita aduk seperti ini udah cukup manis untuk blueberry-nya. Tapi kalau kalian memang suka yang lebih manis, cus tambahin lagi aja selai blueberry-nya. Oke, aku akan coba minum. Udah aku aduk ya. Udah aku aduk. Ya kan, yang ini yang belum diaduk. Coba dulu. Enak banget. Creamy manja. Jadi kalau kalian mau tambah lagi, mungkin bisa tambahin es krim vanilla. Itu juga bakal lebih enak. Atau memang kalau kayak aku lebih suka kayak apa namanya, extra blueberry gitu, jadi emang lebih manis lagi. Tambahin nata de coco atau apapun juga enak, tapi gini aja juga udah oke. Dengan 2 bahan udah bisa bikin minuman ala kafe. Selamat mencoba. Tuh, segampang itu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you.
semuanya, selamat sore hari ini. Sore ini iseng-iseng ya kan, aku mau buat minuman yang segar-segar dan nikmat dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Tapi ini ala-ala yang lagi hits ya kan. Kalau di luaran lagi hits apa? Cappuccino cincau. Kali ini aku manfaatin bahan yang ada di rumah. Itu adalah pakai sirup marjan. Jadi ini namanya mochaccino cincau. Yeay. Jadi kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada dan mudah didapat. Itu ya, kita bikin minuman yang dari sirup-sirup marjan gitu kan. Ini kita memanfaatkan kali ini adalah pakai sirup mocha. Nah, kalian suka nggak? Nah, keluarga aku nih suka banget nih sirup mocha kalau untuk persediaan di rumah karena rasanya unik banget. Nah, kali ini karena ada cincau, jadi mari kita buat es mochaccino cincau. Ini aku bakal bikin sebesar ini karena untuk persediaan ya kan. Karena di rumah ada mochaccino, ada sirup marjan mocha. Nah, si ininya pasti pakai susu evaporasi, tapi kalau nggak ada nggak masalah, cukup pakai susu kental manis aja udah enak banget. Terus pastinya adalah cincaunya. Nah, ini cincaunya, cincau hitam. Aku beli cincau hitam. Terus ini aku parut pakai parutan keju. Tuh, jadinya tuh panjang-panjang ini kayak mie gitu loh. Tuh, panjang-panjang gini. Ya kan, nanti jadi teksturnya cakep deh. Panjang-panjang. Terus aku juga buat biar kayak makin berasa. Ada yang kotak gini sama yang ada panjang-panjang gini. Semuanya pakai cincau ya kan. Terus aku ada selasi di rumah. Yaudah, nanti kita tambahin selasi biar makin menghilangkan dahaga dan panas dalam. Karena kita pengen versi dingin, mari kita tambahkan es. Oke, langsung aja kita buat nih yang sebesar ini. Mari kita buat. 1, 2, 3. Pertama, susu kental manis. Kita masukkan susu kental manis. Ini manisnya sesuai selera ya, karena kita bikinnya agak besar di toples gini, jadinya memang rada banyak. Ini masukkan dulu es batunya. Oke. Lalu kita masukkan si apa nih? Cincau hitam. Cincau hitamnya tuh gampang ya didapatnya. Kalian bisa beli di tukang sayur dimanapun. Apalagi kalau lagi Ramadan itu banyak banget yang jual nih si cincau. Atau pakai Nutrijel cincau itu juga bisa. Ini aku serut pakai parutan keju, jadi teksturnya tuh panjang-panjang gini. Tinggal plung. Seger banget ini. Terus kita masukkan susu evaporasinya biar makin legit. Cakep warnanya. Lalu kita masukkan es batunya. Es batu lagi.
mukanya, jangan lupa. Sirup mukanya. Up. Nasinya. Terus ini opsional ya. Tambahin yang si gede-gedenya ini. Biar makin berasa cincaunya. Kalau aku sih senengnya memang yang pure cincau gini ya, jadi nggak ditambah macam-macam. Mungkin bisa ditambah nata de coco atau apa, tapi aku suka banget kalau emang benar-benar cincau. Jadi kalau kalian masih bikin terus masukin ke kulkas, minum pas dingin, nikmat banget. Wow. Wah, lihat dong. Lihat dong, ngiler nggak? Ini dia, sudah jadi. Ini adalah mochaccino cincau dari sirup marjan. Tuh, lihat bentuknya, nikmat banget. Sudah jadi, sekarang waktunya kita nikmatin. Wow, ini puas banget sih dimakan sekeluarga. Kita aduk dulu. Ini kalau untuk anak kos tinggal cemplung. Jadi deh minuman kekinian, ya kan? Tuh. Bahannya gampang didapat semuanya, susu kental manis aja. Tuh. Kenapa tadi aku pakai cincau yang diserut-serut gini, jadi kayak nanti tuh setiap sedotannya tuh tetap kerasa gitu loh cincaunya. Terus kalau misalnya mau pengen cincaunya yang kayak gede-gede gitu kan juga ada nikmatnya. Kalau diaduk kayak gini penampakannya. Wow, langsung ya kita coba ya. Bismillah. Juara. Jadi tuh ini legit banget ya, susu evaporasinya juga yang bikin jadi makin legit. Terus wangi khas cincaunya itu kerasa banget. Mokanya juga kuat ya kan. Ini sirup marjan tuh mokanya tuh emang enak banget sih, aku suka tuh. Jadi setiap kita nyendok tuh kayaknya nggak ada yang kosong karena ada cincau-cincau yang tipis-tipisnya itu loh. Terbaik, enak banget. Oke. Aku mau nikmatin ini dulu. Kalian yang udah pernah bikin kayak gini, terus komen deh, enak banget. Oke, bye bye. See you. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.